Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwafillah sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah dengan sebaik-baik dan sebanyak-banyak pujian atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau sampai dengan hari kiamat. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang singkat kali ini kita akan mengambil tema tausiah, mengambil pelajaran dari hadis ke-18 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, hadis ini kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa fi ba'd an-nuskhi hasan sahih. Yang terjemahannya adalah dari sahabat Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya adalah perbuatan dosa, ya. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, ia mengatakan ini adalah hadis hasan, dan di dalam sebagian naskah yang lain disebutkan ini adalah hasan sahih. Ya. Hadirin rahimakumullah, wasiat ini ataupun juga amanah dari Rasulullah SAW untuk menjaga 3 hal. Ya. Beliau memberikan 3 nasihat untuk kita. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa atau pembahasan tentang takwa ini sering kita dengar, bahwa takwa itu berasal dari kata al-wiqayah, yang artinya adalah menghalangi atau menjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa waqahum adzabal jahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi, menghalangi atau menjaga dari azab neraka. Ya, jadi arti dari takwa secara bahasa adalah dia menjaga, menghalangi, gitu ya, atau menjadikan tameng dengan sesuatu. Ya. Maka kalau itu demikian secara bahasa, secara istilah pun demikian. Ya, yaitu kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang menghalanginya. Ya, menjadikan penghalang kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala sesuatu agar kita tidak terkena, ya. Maka itulah ketakwaan, yaitu engkau menjadikan penghalang antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan kemaksiatan ataupun menjalankan perintah. Ya, jadi kita buat naming diri kita dengan neraka itu dengan cara menjauhi kemaksiatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah definisi yang paling umum, paling masyhur. Takwa itu artinya adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Ya. Nah, tapi secara lebih luas tadi adalah kita yang menghalangi diri kita dengan api neraka dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang munkar, ya. Kata takwa ini itu mirip dengan kata-kata albir,
ya, dalam terminologi syar'i, ya. Albir, kebaikan, gitu. Maka kalau dikatakan albir dalam satu konteks ayat hanya itu saja, maka itu mencakup juga kalimat takwa. Kalau disebut dengan takwa, maka maknanya takwa dengan bir, gitu ya. Karena ini yang disebut dengan sama antara Islam dengan iman, gitu ya. Jadi ada dua kata. Tapi kalau misalkan digandengkan masing-masing, ya, yaitu misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, tolong menolonglah kalian dalam bir dan takwa, maka masing-masing memiliki maknanya. Bir itu adalah artinya adalah perintah-perintah dari Allah. Sementara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, at-taqwa di situ artinya adalah menjauhi apa-apa yang dilarang, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain perintah bertakwa, ittaqillaha, ya, Nabi juga menggandeng kata-kata ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dalam keadaan apa saja. Ya. Ini juga mengisyaratkan ada orang tertentu, mungkin juga kita, itu memilih-milih ketika bertakwa. Ya. Misalkan seseorang ketika di dalam keramaian dia bertakwa kepada Allah. Tetapi ketika tidak ada yang memandang, tidak ada yang melihat, di dalam keadaan sepi, dia tinggalkan takwanya. Kenapa? Memilih-milih, ya. Atau misalkan di dalam keadaan sempit, di dalam keadaan seret rezekinya, kurang rezekinya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak makan yang haram, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia dilapangkan, ya, dia tinggalkan ketakwaannya. Ya. Dia gunakan bahkan kelapangan itu untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya memilih-milih, ya. Ada orang yang ketika berada di kampungnya dia bertakwa. Di kampung halamannya, ya, dia bertakwa, tetapi ketika di perantauan dia tinggalkan ketakwaannya. Ya. Banyak misalkan kejadian-kejadian, ya, ketika misalkan ada satu kasus, dia nggak menyangka, atau orang tuanya, lingkungannya nggak menyangka, ternyata, ya, orang ini atau person tertentu itu di kampungnya dikenal baik, ya, tapi ketika dia berada di luar kota atau di luar kampungnya, ternyata dia misalkan, ya, menjadi gembong narkoba misalkan, ya, atau menjadi pelaku prostitusi misalkan. Oleh karena itu, ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW untuk kita semua. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sendirian ataupun di dalam keadaan ramai. Di kampung halamankah ataukah di dalam perantauan? Di dalam rumahkah ataukah di luar rumah? Dalam komunitas yang islami kah ataukah di luar komunitas yang islami? Alhamdulillah, ya, misalkan orang yang bekerja di dalam lingkungan yang islami, dia terjaga, ya, atau menjaga dirinya. Tapi begitu keluar ada kebebasan, ya, atau image-nya tidak diperhatikan, dia bebas. Nah, itu tidak boleh seperti itu, karena perintahnya jelas, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Ya, ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa tersebut. Iwafillah sekalian, kalau kita berbuat dosa, dan setiap kita pasti melakukan dosa, ya, maka cara kita untuk meluruhkan dan menghapus dosa tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban pertamanya, dan cara yang paling efektif untuk menghapuskan dosa kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap melakukan dosa, ya,
Dan taubat itu kita tahu ada rukun-rukunnya. Taubat itu harus menyesal melakukan perbuatan dosa, lantas kemudian berjanji tidak akan meninggalkannya lagi, ya. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi, ya. Ada syarat-syarat, dan inilah yang harus dilakukan. Dan setiap hari berapa banyak kita melakukan dosa, dan kita ingat-ingat kembali, ya. Dari sekian dosa kita, berapa yang kita taubati? Ya. Baik dengan cara tadi bersungguh-sungguh atau mengucap istighfar atas segala dosa kita. Ya, Ustaz, saya kalau misalkan habis sholat, saya baca istighfar. Bagus, ya. Istighfar itu adalah kalimat dzikir, ya. Dan bisa menghapuskan dosa-dosa kalau misalkan kita benar-benar menghayati, ya, memaknai maknanya dengan cara mengetahui bahwa kita tuh meminta ampun atas dosa-dosa kita. Tapi kalau istighfar yang diucapkan dengan kalimat yang lalai, ya, artinya kita nggak ngerti maknanya atau kita hilang dari maknanya, kita membaca astagfirullah hanya sekedar rutinitas kita. Nah, bisa jadi, ya, itu tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi harusnya seperti itu, setiap dosa kita iringi dengan taubat, barulah, gitu ya. Tapi pada kenyataannya, ikhwah fillah sekalian, banyak dosa yang tidak sempat atau tidak kita sadari, kita ikuti dengan taubat. Banyak lupanya kita dengan taubat, banyak lupanya kita dengan istighfar. Kalau dihitung-hitung, ya mungkin kita ini 14 jam, 16 jam, ya, tidak tidur karena sisanya tidur, gitu. Kalau tidur ya biasanya nggak berbuat dosa, gitu kan? Pasti nggak berbuat dosa, kalaupun dosa nggak akan dihitung, gitu kan? Nah, kita tidur 14, 16 jam di dalam sehari semalam, ya, beraktivitas, tentu berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan tidak sepadan dengan taubat kita, dan tidak sepadan dengan istighfar kita. Tetapi Allah tahu kita tuh lemah di situ, ya. Kita tuh lemah di situ. Oleh karena itu bukan hanya satu-satunya cara menghapus dosa itu dengan taubat dan istighfar. Walaupun tadi, ya, itu adalah cara yang paling efektif dan sebab terbesar diampuninya dosa, ya. Ada cara lain. Apa itu? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa tersebut dengan cara, ya, memperbanyak amal kebaikan, niscaya hal itu bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafan nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin, ya. Dan dirikanlah salat itu di dua ketepi siang, ya, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, maksudnya perbuatan dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya, jelas, innal hasanat yudhibnas sayyiat, menghilangkan dosa-dosa kita, gitu ya. Nah, ikhwan sekalian, ini pun ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ada datang orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'akhimhu alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini telah berbuat dosa. Tolong tegakkan hukuman atas saya. Tegakkan hukuman saya sudah berbuat dosa. Maka Nabi ketika itu mencuekkan orang itu. Ya, lantas Rasulullah SAW mendirikan salat, dan orang itu pun yang mengadu kepada Rasulullah SAW juga mendirikan salat. Ya, setelah salat orang itu datang lagi kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, saya sudah melanggar batas, saya sudah melakukan dosa, fa'aqimhu alayya, tegakkan hudud atas saya. Ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan,
bukankah engkau telah sholat bersama kita tadi? Ya, maka orang itu menjawab, iya. Fa innallaha qad ghafara laka dzambaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosamu. Karena apa? Karena sholat tadi. Ya, kata Rasulullah SAW seperti itu. Jadi sholat yang dilakukan secara berjamaah mampu menghapuskan dosa yang tadi orang tadi menuntut untuk ditegakkan hudud atas diri. Ya. Nah, pengampunan dosa disebabkan karena perbuatan amal soleh ini, ya, ini diibaratkan para ulama sebagai seperti orang, ya, yang dia di dalam tubuhnya ada najisnya, atau misalkan di rumahnya ada bagian najisnya, ya, lantas orang itu mandi dengan bersih, ya, mandi dengan bersih, maka najis yang ada pada dirinya itu menjadi hilang dikarenakan dia mandi, ya. Atau najis yang ada di rumahnya dia ambil air seember, dia sembor, apa bahasa Indonesianya, dia basuh, ya, dengan air seember, maka niscaya hilang najisnya, ya. Nah, demikian juga orang yang berdosa ketika dia melakukan perbuatan dosa, segera iringi, segera susul dengan perbuatan amal saleh, niscaya hal itu akan menghapuskannya, ya. Misalkan seperti air ini. Misalkan air ini, ya, banyak airnya kita taruh misalkan air kotor di situ, ya, maka kucurkan air bersih tanpa kita tuangkan saja, tanpa kita kemudian bersihkan saja, maka air kotor itu akan terganti dengan air bersih, ya. Maka itulah juga perbuatan dosa-dosa kita yang mungkin berkarat di dalam hati kita. Kalau kita terus iringi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, maka niscaya itu akan menghapuskan. Ya, kita yang paham dengan hadis ini seharusnya itu akan bersemangat untuk mengumpulkan amal soleh. Tidak memilih-milih, ya, tidak pilih-pilihan, ya, bahwa ketika terjadi atau di depannya ada kesempatan untuk melaksanakan amal soleh, maka dia akan bersemangat karena sadar, ya, bahwa taubatnya itu adalah masih kurang banyak. Atau tabungan amal kebaikannya itu, ya, masih sedikit. Maka ketika ada peluang atau teringat dengan amal soleh, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena setan itu akan membuat kita menunda-nunda. At-taswib minasyaitan. Ucapan saufa, ya, saya akan begini, nanti, itu dari setan. Ya, maka begitu ada peluang, ambil amal soleh tersebut. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang menyebabkan dosa-dosa kita luruh, dan amal soleh mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka kata Nabi, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan suatu perbuatan yang baik walaupun itu sekedar bermanis wajah di hadapan saudara kalian. Ya, dia nggak akan muram ketemu saudaranya, ketemu ikhwahnya. Kenapa? Karena ini suatu yang ma'ruf dari Rasulullah SAW. Apa bedanya sih, apa susahnya sih menyembunyikan, ya, kegundahan, ya, kempesnya kantong kita, ya, dengan hanya menghias wajah kita supaya terlihat enak. Sebab kalau orang sudah muram itu kemuraman itu menular pada orang lain, ya. Tapi kesegaran wajah itu mampu melapangkan dada saudara kita. Kembangkan mulut kita, ya, atau bibir kita, ya, lantas tatap saudara kita dengan wajah, ya, dengan perasaan gembira. Itu akan langsung tuh nyambung tuh, ya, memberikan kegembiraan dan kelapangan dada bagi saudara kita. Ya. Apalagi kalau kemudian diiringi dengan ucapan salam. Ya, mungkin mentang-mentang kantongnya lagi kempes cemberut, di rumah sama istrinya habis berantem, ya, atau motornya lagi mogok, ditampakkan, gitu kan? Ya, tersolusikan, tidak terhalang kebaikan untuk mendapatkan amal soleh. Ya, begitu juga kita misalkan kita lihat di masjid, ya, Quran masih berantakan, ya, atau misalkan ada kotoran, ada sampah sedikit, ya, sebagai amal soleh.
Peluang amal soleh kita pungut. Ya, kalau sendal berantakan kita rapihkan. Ya, ada yang menghalangi jalan kita singkirkan. Itu amal soleh. Saudara kita lagi butuh, ya, lagi membutuhkan, ada yang kena musibah dan kita tahu di rekening kita ada uang, gitu ya, atau di dompet kita masih ada. Ini peluang amal soleh. Mumpung ada kesempatan untuk membantu. Ya, nanti akan ada di akhir zaman ada seseorang membawa zakatnya, membawa harta zakatnya, dan gak ada satu orang pun ya yang mau menerima zakatnya. Ingin melakukan amal soleh tapi tertutup peluangnya. Nah, mumpung masih ada, ya, jadi setiap kita mendapatkan peluang amal soleh, bersemangat. Ya, misalkan sop yang paling besar pahalanya itu sop paling depan, masih ada sop paling depan ini, ya, kita isi dulu. Ya, kenapa? Karena tadi pahalanya lebih besar dan kita butuh sama pahala tersebut. Dan ingat, tidak ada isar dalam ibadah. Ya, tidak ada isar dalam ibadah. Ini kan ada peluang infak nih, bantu program dakwah, bantu ikhwah yang sedang dalam keadaan kesulitan. Uang saya kan sedikit, si fulan mungkin tuh uangnya banyak dia, biar aja si fulan dulu. Nggak ada. Ya, la isara fil ibadah, nggak boleh isar di dalam ibadah. Kalau kita harus kalahkan. Ya, kenapa? Karena perintahnya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Buat si kaya atau orang yang banyak duitnya menyesal. Kenapa? Karena didahului oleh kita. Gitu ya. Demikian juga misalkan silakan sop paling depan, Pak. Kayak akhirnya sholatnya diambil sop paling depannya oleh orang lain. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita butuh sama pahala. Kita butuh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai pembahasan kita kali ini, kita butuh untuk menghapuskan dosa-dosa yang tidak sempat kita taubati. Yang terlewat untuk ditaubati. Udah keburu lupa dosanya, ya, masih tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan ada perhitungannya, kita nggak taubati. Ya, ini wasiat kedua, yaitu wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan dosa dengan amal-amal kebaikan, niscaya dia akan menghapuskan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di hadis ini itu memberikan wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bila sekalian, akhlak ini adalah suatu amal ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis dikatakan ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak akan didapati suatu amalan yang lebih berat di dalam timbangan amal kebaikan melebihi beratnya timbangan akhlak yang baik. Ya. Timbangan akhlaknya ini tidak ada yang bisa melebihi. Termasuk di dalam halnya itu adalah peribadatan. Ini bukan maksudnya untuk kita meremehkan amal perbuatan peribadatan, karena amal peribadatan juga memberatkan timbangan amal baik. Tapi kalau kita memperbanyak praktek akhlak yang mulia, niscaya inilah yang akan paling banyak memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Kenapa? Ya, kenapa? Karena amal ibadah itu biasanya ada sebab-sebabnya dan ada syarat-syarat tertentu agar kita bisa melaksanakannya, dan itu waktunya terbatas. Misalkan sholat zuhur, itu pahala nggak kalau kita misalkan melaksanakannya? Dapat pahala. Sholat wajib, besar nggak pahalanya? Besar. Sok sekarang sholat zuhur. Nggak bisa. Kurban, ya, ibadah kurban, pahalanya besar nggak? Besar. Sekarang coba kurban. Kenapa? Karena ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Beda halnya dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlak yang mulia itu melekat pada diri kita kapan saja dan di mana saja. Ya. Ya, tadi misalkan antum bisa senyum kepada saudara antum, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Wajahmu atau senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Bisa kita lakukan. Setiap saat ketemu saudara kita senyum. Ya, nah, jangan sendirian ya. Kalau sendirian senyum-senyum nanti dianggap aneh. Ya, sedekah atau misalkan membantu orang lain. Kita ingat-ingat ada nggak orang yang perlu bantuan sama kita? Ya,
itu pasti gampang untuk kita melakukan. Kita lagi jalan, ya, atau di rumah kita, selain ada anak istri kita, kita perbuat baik dengan mereka. Tidak gampang marah, memenuhi kebutuhan mereka, berbuat baik kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Itu bisa dilakukan. Banyak kesempatannya, dan kita mampu untuk itu. Ya, di rumah kita ada kucing, misalkan, ya, kita berbuat baik pada binatang, kita berikan makan kalau ada, minimal tidak menyakitinya, gitu kan? Itu jadi amal peribadatan. Bersih-bersih rumah, ya, itu juga jadi amal peribadatan. Jalan ke kantor, ya, kita lihat ada duri, ada misalkan ranting-ranting, ada rumput-rumput tinggi yang menghalangi jalan orang lain, ya. Hari ini nggak bawa pisau, antar nanti mau pulang mau bawa pisau, mau babat tuh rumput, misalkan, yang menghalangi orang. Jadi amal ibadah. Ya. Jadi banyak itu melekat pada diri kita setiap saat. Dan kita kalau menyadari hal itu, lantas kita iringi dengan adab dan akhlak yang memang dituntut di dalam syariat, maka itu wajar kalau misalkan itu memperberat timbangan amal kebaikan. Gitu ya. Karena banyak sekali kesempatan dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Ya, kita punya tetangga, ya, itu juga sarana bagi kita untuk meraup pahala yang besar. Ya, dengan membantunya, ya, dengan memberi makan kepadanya, minimal tidak mengganggunya, tidak mengganggu tetangga kita. Tidak mengganggu saja, itu sudah jadi pahala kita. Kalau kita lagi nyetel radio, nyetel murotal, kecilin. Ya, ini kan Quran. Ya, mungkin saudara kita, tetangga kita lagi sakit. Ya, tidak merasa terganggu dengan suara-suara yang kencang. Kalau lagi misalkan nasehatin anak, jangan teriak-teriak, karena teriak itu nggak nyaman di telinga siapapun. Gitu ya. Khawatirnya mengganggu tetangga kita. Waktu buang sampah juga sama. Ya, atau waktu misalkan mau bakar sampah, jangan sampai asapnya malah ganggu tetangga kita. Nah, ini pun adab dan peluang bagi kita untuk mengumpulkan amal kebaikan kita. Ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan murid, semuanya adalah amal soleh kalau kita bisa berakhlak baik dengan orang-orang tertentu. Bertemu dengan anak-anak pun juga, anak siapa saja. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita berlaku baik kepada anak-anak. Ya, Rasulullah mengatakan, bukanlah golongan dari kami mereka yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Bahkan Nabi mencontohkan, beliau memberikan salam lebih dulu kepada anak kecil. Ya, menyapa dulu, bahkan berbasa-basi. Ya, beliau katakan, wahai fulan, apa yang diperbuat oleh burung kecilmu itu? Lagi beliau melihat seorang anak kecil lagi mainin burung di dalam sangkar. Padahal nggak penting banget gitu kan. Tapi untuk keakraban, menunjukkan akhlak mulia, menunjukkan cinta kasih kepada anak-anak, disapa anak-anak itu. Berakhlak. Jadi di mana saja, ya, di dalam pekerjaan juga ada akhlak yang mulia, jujur, ya, disiplin. Itu semua kalau kita hayati, ini adalah bagian dari akhlak mulia. Dan kita berpeluang untuk memberatkan timbangan amal baik kebaikan kita, ya, dengan akhlak tersebut. Nah, itulah hadirin rahimakumullah hadis wasiat ataupun nasihat Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dan juga untuk kita semua. Ya, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Bertakwa artinya menghindarkan diri dari perbuatan dosa, ya, atau dengan cara mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan amal kebaikan. Ya, dan itu di mana saja dan kapan saja. Ya, saat sendirian ataupun di dalam halayak ramai. Ya, di dalam ketika kita dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya. Kemudian yang kedua, hapuslah dosa-dosa kita selain dengan taubat kepada Allah, juga dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan berakhlak yang mulia sesungguhnya adalah peluang amal soleh, peluang yang besar untuk kita memperberat timbangan amal kebaikan kita dengan cara mempraktekkan akhlak dan adab Islami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang peluang itu sangat banyak.
Demikian tausiah kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.